Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum. Maaf Ibu, tadi Ibu ajak saya nih, katanya ada yang ingin dibicarakan. Kalau boleh tahu, Ibu ingin berbicara apa dengan saya? Ada sedikit permasalahan yang saya hadapi di kelas, Bu. Kira-kira bisa saya minta waktunya? Sebentar, Bu. Oh, iya Bu, boleh. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu. Ada salah seorang siswa saya yang susah sekali berinteraksi. Dia orangnya pendiam. Bila disuruh ngomong, dia itu seperti sangat susah, Bu. Yang lebih membuat saya risau itu dia itu belum bisa membaca, Bu. Padahal sudah duduk di kelas 6. Ini sangat membuat saya bingung, ya, karena sudah di kelas tinggi belum bisa membaca. Kira-kira adakah solusi? Ibu bisa membantu saya? Jadi, yang Ibu harapkan anak tersebut bisa berinteraksi atau percaya diri dan bisa membaca. Kalau boleh tahu nih, sebenarnya Ibu inginkan dari anak tersebut itu seperti apa? Iya, Bu. Tentunya kita sebagai guru, kita ini kan punya tuntutan, ya, supaya siswa kita itu bisa memiliki prestasi, ya, Bu, ke depannya. Siswa saya ini susah mempresentasikan, ya, dia tidak percaya diri bila diberikan tugas kelompok, ya. Dia juga susah berinteraksi dengan teman-temannya, ya, Bu. Kemudian komunikasi dengan temannya itu dia kurang lancar, ya. Misalnya saya ingin dia itu bercandalah dengan teman-temannya, ya. Kemudian dia bisa dia bisa berinteraksi lah, ya, Bu. Jadi ketika saya juga memberikan dia soal, dia itu kesulitan, Bu, karena belum bisa membaca. Saya dengar tadi ukuran keberhasilan agar siswa Ibu bisa membaca, kemudian bisa berinteraksi, tidak malu lagi, atau dalam artian percaya diri, ya Bu. Kemampuan Ibu bagaimana untuk mencapai tujuan dari hal tersebut? Iya, Bu. Kalau tentang diri saya, ya, Bu, saya itu orangnya ya fleksibel aja, Bu. Saya fleksibel dengan siswa. Ya, saya sebisa mungkin bisa menjadi teman lah, ya, buat siswa saya. Bisa diajak komunikasi, curhat, ya, mengajak siswa untuk mengatasi masalahnya. Kemudian saya itu selalu mencoba ingin menambah kompetensi saya dengan ikut pelatihan metode membaca, pelatihan aplikasi-aplikasi yang menarik, yang menurut saya ini bisa membantu keberhasilan siswa saya. Dan saya juga sudah berusaha menampilkan kemampuan yang saya miliki agar mereka itu bisa termotivasi. Ya, inilah kekuatan Ibu. Tadi Ibu mengatakan bisa menjadi teman, kemudian sering mengikuti pelatihan-pelatihan,
kemudian melakukan pendekatan terhadap peserta didik Ibu. Salah satunya tadi yang bisa digunakan untuk meningkatkan kemampuan anak tersebut. Kalau boleh tahu nih, dengan kekuatan yang Ibu miliki sekarang ini, peluangnya yang bisa Ibu ambil untuk keberhasilan anak tersebut bagaimana? Iya Bu, ini untuk peluang keberhasilannya menurut saya sudah sangat besar ya Bu. Karena di sini seperti metode tadi saya katakan ada metode membaca seperti ACM, aku cepat membaca, dan dengan adanya metode 3B, bermain, bernyanyi, bercerita. Nah, di sini saya terapkan kepada anak-anak, terutama anak yang satu itu ya Bu, yang belum bisa membaca tadi. Begitupun dengan anak-anak yang lain. Dan alhamdulillah dalam waktu 3 bulan sudah bisa berhasil menerapkan, ya, anak-anak tersebut sudah bisa membaca buku cerita pendek, ya, dan saya merasa optimis. Kalau menurut Ibu tadi, anak tidak hanya fokus membaca, tetapi akan lebih mudah membaca dengan metode 3B. Menurut Ibu tadi ya, ada bermain, kemudian bernyanyi, dan bercerita. Nah, itu tadi tahap membaca. Kalau dengan tahapan bisa beradaptasi dan berinteraksi atau percaya diri itu bagaimana, Bu? Usaha saya mengajak siswa yang lain untuk bisa menerima kekurangannya, kekurangan anak ini tadi. Ya, saya juga sering mengajak dengan ice breaking, selalu dan selalu saya selipkan namanya, Bu. Ya, menurut saya mungkin bisa membuat anak ini lebih percaya diri. Untuk kedepannya, ini strategi-strateginya bagaimana? Misalnya nih Bu ya, tahap 1 sampai tahap selanjutnya. Iya Bu, setiap awal pembelajaran saya selalu adakan ice breaking yang mengacu kepada siswa supaya mereka diterima, dihargai ya waktu awal pelajaran. Ya, dan seharusnya menyebutkan nama-nama satu persatu, Ibu ya. Saya sering memberikan emoji, ya emoji-emoji agar perasaan mereka di awal lebih mendekati, mengajak berbicara dan lebih banyak porsinya ya Bu ya untuk anak yang tadi ini ya. Saya lebih banyak mengajak dia berbicara. Kalau dari strategi-strategi yang dilakukan, adakah kira-kira hambatannya? Dan menurut Ibu, hambatan yang Ibu hadapi? Rencananya setiap awal pembelajaran selalu saya adakan ice breaking yang mengacu kepada siswa supaya mereka merasa aku ini dihargai, aku ini diterima ya waktu awal pembelajaran. Saya terkadang menyebut namanya satu persatu, memberikan emoji untuk mengetahui perasaan mereka. Ya, lebih mendekati, misalnya mengajak berbicara. Begitu juga dengan siswa yang lain. Hanya porsi berbicara untuk anak yang satu ini lebih banyak, Bu. Oke, Bu. Kalau dari strategi-strategi yang dilakukan, adakah kira-kira hambatannya? Dan menurut Ibu, apa hambatan yang Ibu hadapi? Iya ya Bu, mungkin hambatannya kepada siswa, ya seperti
Sepengetahuan saya, siswa ini sepertinya tertekan ya Bu, eh, komunikasi dengan orang tua ya, karena anak lebih banyak waktu di rumah ya, mestinya kita sebagai guru eh, ada komunikasi ya, sementara orang tua mereka itu biasanya lebih awal keluar rumah ya, pagi-pagi sekali sudah berangkat untuk bekerja. Jadi kerjasama dengan orang tua itu tidak ada, Bu. Jadi hambatannya komunikasi dengan orang tua ya. Terus solusinya itu bagaimana, Bu? Iya, Bu, seharusnya eh, saya itu selalu mengadakan pertemuan rutin dengan guru antara guru wali kelas dengan orang tua. Kalau bisa sih sama orang tua, ya jadi meski anaknya tidak ada masalah, ya jadi tapi mereka bisa tahu perkembangan anak-anaknya di sekolah. Oh, kalau boleh tahu, rencana-rencana Ibu itu apa saja? Rencananya dalam waktu dekat ini, Bu, paling tidak akan konsultasi dengan kepala sekolah dulu, ya untuk mengadakan pertemuan rutin, ya minimal 1 semester. Ya, untuk bisa berinteraksi dengan orang tua, ya saya akan membuat undangan kepada mereka supaya para orang tua itu bisa ikut mengetahui keberhasilan anaknya. Dan saya akan meminta rekan-rekan guru untuk membantu saya dalam mengadakan pertemuan ini. Kalau untuk rencana terdekatnya, untuk anak yang Ibu ceritakan yang 1 orang, bagaimana? Kalau untuk anak yang belum bisa membaca dan berinteraksi, saya gunakan metode ACM tadi, Bu, ya. Ayo cepat membaca. Atau metode REWARD, berkisah atau bercerita, tapi ini bisa privat, Bu. Ya, sebaiknya privat karena peluang sekolah peluang di sekolah menurut saya itu agak susah. Jadi saya ambil pagi. Sebisa mungkin sebelum pelajaran dimulai atau sebelum bel masuk. Biasanya anak tersebut agak cepat datang. Ya, saya akan gunakan metode ini dan bercerita agar supaya bisa membangun percaya dirinya. Nah, setelah tahapan-tahapan tersebut, kira-kira ini bisa dibangun dalam berapa bulan, Bu? Untuk keberhasilan itu targetnya saya target itu, Bu, 3 bulan. Ya, untuk anak yang satu ini minimal bisa membaca buku cerita pendek, ya dapat tampil di depan teman-temannya, bisa menceritakan kegiatannya tanpa disuruh, dan sudah bisa mengajak temannya berkomunikasi dan bermain bersama. Wow, menarik sekali ya, Bu. Kalau rencana-rencana yang ingin Ibu lakukan ke depannya dalam bentuk dukungan, Ibu itu seperti apa? Kalau dukungan, ya dari kepala sekolah, ya rekan-rekan sejawat, dan tentunya orang tua siswa ya, Bu, yang sangat diharapkan. Oke, Bu, baik. Setelah kita melakukan percakapan ini, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya, wawasan saya itu lebih terbuka, Bu. Ya, karena adanya beberapa pemantik dari Ibu, saya mengucapkan terima kasih banyak. Karena tadi Ibu komitmen 3 bulan. Bagaimana setelah 3 bulan kita adakan pertemuan dan berbincang-bincang lagi ya, Bu, agar kita bisa mengetahui perubahan positif pada anak-anak kita. Setelah itu ya, Bu, perubahannya pada anak-anak kita. Kita mengharapkan seperti itu.
Setelah melakukan percakapan ini, ada lagi yang ingin dibicarakan? Mungkin itu saja ya, Bu. Semoga tidak ada lagi kendala-kendala yang muncul. Oke lah, baik Bu. Terima kasih ya. Terima kasih, Bu. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global kita, gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada.